Aku ingin mencintaimu. Memang aneh sekali, wahai kekasihku. Mereka selalu memperhatikan omonganku, tetapi tidak pernah memperhatikan perasaanku. Ya sudah, biarkan sajalah. Yang penting, aku tidak menyalahkan orang. Yang penting, di antara kita perlu ada kesepahaman. Namun demikian, untuk membuat kesepahaman tentu tidak mudah. Harus didahului dengan dialog panjang. Mungkin model dialog yang paling efektif adalah seperti bercengkrama anak-anak kecil yang polos. Sangat sederhana dan bersahaja. Adapun kesalahpahaman perlu diwaspadai karena bisa menjadi jurang pemisah antara dua orang yang bercinta. Nanti dalam kesepahaman, unsur yang paling penting adalah kesetaraan, sehingga cinta tidak dapat ditukar kecuali dengan cinta lagi. Sejak aku mengenalmu, wahai kekasihku, sampai aku tergila-gila kepadamu, banyak hal yang aku perhatikan tentang dirimu. Aku sering melihat engkau memilih sikap diam ketika engkau menghadapi sesuatu yang tidak engkau sukai. Seringkali dalam perselisihan dengan teman-temanmu, engkau selalu mengalah. Seringkali aku melihat engkau selalu mengabaikan apapun yang menyebabkan engkau kelelahan. Terkadang pula selalu engkau sembunyikan dalam dirimu terhadap sesuatu yang tidak engkau sukai. Itu semuanya adalah bukti bahwa engkau punya kepribadian yang sangat kokoh. Hanya pernah satu kali engkau mencurahkan keluhmu dan mengadukan kesedihanmu kepadaku tentang sikap kedua orang tuamu yang sangat otoriter. Aku senantiasa mendengarkan tanpa interupsi apapun, karena aku tahu yang sedang berbicara bukan mulutmu, tetapi hatimu. Itulah sebabnya aku semakin merindukan dirimu. Segala rasaku hanyut, termasuk kejenuhan yang dulu menyiksa diriku. Sekarang telah dapat aku halau berkah cinta di hatiku kepadamu. Mata hati itu tidak sama dengan mata kepala, wahai kekasihku. Mata hati bisa melihat dalam kegelapan, mata kepala hanya dapat melihat ketika dalam ruangan yang terang. Lihatlah aku dengan mata hatimu. Engkau dapat melihat cintaku, sekalipun aku dalam kegelapan. Sekalipun memang aku tahu banyak lelaki yang mencintaimu, wahai kekasihku. Dan aku siap bersaing dengan mereka. Siapa sebenarnya yang benar-benar engkau cintai? Kuserahkan kepada dirimu. Akan tetapi dapat dipastikan ketika engkau tidak merindukan diriku, ketika terpisah ruang dan waktu, maka aku akan menjadi ragu apakah engkau merasakan kehadiranku. Memang aku merasakan kedamaian di dalam hatiku karena aku tahu engkau sangat memahami diriku. Betapa damai hatimu, wahai kekasihku. Aku tahu engkau telah dapat memahami
dirimu sendiri. Yang aku rasakan sekarang adalah engkau telah menjadi penduduk yang menetap di dalam hatiku. Sehingga akibatnya aku dapat merasakan bahwa kehidupan ini sangat indah sekali dalam kondisi apapun, baik dalam suka maupun dalam duka. Namun demikian, hatiku ini ibaratnya seperti gubuk reot. Tetapi manakala engkau bisa tertawa terbahak-bahak, tentu akan lebih nyaman daripada rumah gedung tetapi engkau menangis. Aku tidak pernah tenggelam dalam kehidupan mencari seorang perempuan. Tetapi ketika engkau menjadi perempuan yang aku cintai, maka aku akan siap dengan setulus hati, tenggelam dalam jiwa dan ragamu untuk mencari kehidupan. Tidak kupungkiri, wahai kekasihku, memang aku punya banyak teman perempuan. Tetapi yang penting bukan kehadiran fisik, melainkan kehadiran hati. Aku lebih memilih sebagai lelaki yang sangat sederhana menurut pandangan matamu. Tetapi aku punya harapan untuk menggapai cintaku. Daripada sebagai lelaki hebat dalam pandangan matamu, tetapi hanya sebagai impian. Durasi kehidupan ini, wahai kekasihku, tidak terlalu panjang, sehingga cukup waktu untuk melakukan banyak eksperimen dan mencari pengalaman. Demikian pula kehidupan tidak terlalu singkat, sehingga kita harus menggigit jari. Kehidupan ini akan menjadi sangat indah apabila kita telah menyadari bahwa kehidupan tidak punya arti, tidak lebih, hanyalah main-main belaka. Mungkin sekarang engkau dalam keadaan sulit untuk menentukan pilihan antara lelaki yang engkau cintai dan lelaki yang mencintaimu. Mungkin aku tidak tahu persis kedudukanku di dalam hatimu, wahai kekasihku. Tetapi aku dapat merasakan melalui sikapmu terhadapku, cara tegur sapamu, dan termasuk senyumanmu. Apabila hatimu keras seperti batu, lalu bagaimana aku mengharapkan agar tumbuh bunga mawar yang segar? Memang akhirnya sikap diammu itu lebih dekat dengan kejujuran daripada ucapanmu. Orang yang banyak diam, wahai kekasihku, biasanya mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan menggunakan ungkapan kata-kata. Ada hal yang penting yang ingin aku sampaikan kepadamu, wahai kekasihku. Sejak sekarang, tidak perlu engkau banyak bergantung kepada keputusan orang tua. Seolah engkau tidak punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Tetapi sebaliknya, jangan engkau biarkan banyak orang bersandar kepadamu seperti tembok tangisan. Setelah aku lama merantau dalam cintamu, lalu aku berusaha kembali ke tempat kelahiranku. Ternyata tidak ada seorang pun yang mengenali diriku. Dan tidak ada orang yang mengerti bahasaku. Mungkin bahasaku sekarang sudah berbeda. Tidak lagi menggunakan bahasa biasa, tetapi bahasa yang kupakai sekarang adalah bahasa hati yang lebih jujur dan lebih benar. Baik ketika aku menghayal maupun
ketika aku berpikir. Mungkin kesepianku ini, wahai kekasihku, seperti sendirian di dunia, adalah karena aku melihatmu sebagai seorang perempuan satu-satunya dan segalanya. Marilah kita saling mencintai, wahai kekasihku. Tetapi jangan menjadi pengikat. Biarkan cinta bebas bergerak seperti ombak menampar pantai hati kita. Cintaku kepadamu, wahai kekasihku, telah membuat banyak orang yang mempermasalahkan. Namun, engkau harus mengerti. Mereka melihat dengan telinga, bukan dengan mata. Sekalipun demikian, aku tetap bersahabat dengan diriku sendiri. Kalau tidak demikian, aku akan menjadi musuh dengan siapapun. Yang penting, aku benar-benar tulus dalam mencintaimu. Ketulusan adalah sesuatu yang sangat tersembunyi di dalam hati, wahai kekasihku. Hanya dapat dirasakan oleh nurani. Boleh nanti jadi pada suatu hari aku akan mengalah dan mengundurkan diri secara terpaksa. Kulepas segala impianku supaya aku dapat melakoni realita kehidupan yang pahit ini. Boleh jadi semua ucapanmu dalam kebohongan hanya basa-basi belaka, tetapi apa yang engkau perbuat selalu jujur. Ketika aku ingin mencuri, mencium pipimu, engkau menolak. Mendorongku ke belakang, tetapi engkau kemudian mengatakan, aku mengerti engkau mencintaiku. Sangat aku hargai dan terima kasih atas segala kebaikanmu terhadap diriku. Pikiranku ingin mencintaimu, namun sampai sekarang hatiku belum mengiyakan. Ketika menuju pulang, berjalan bersamamu menelusuri trotoar yang sepi di tengah hari yang sangat panas. Tiba-tiba ada seorang pengendara motor berbadan tegap, berhenti di depanmu sambil mengatakan, aku disuruh menjemputmu. Maafkan aku, katamu serentak. Lalu engkau naik motor. Sebelum melaju, engkau melambaikan tangan. Hatiku ikut melambai-lambai sampai tumbang. Indramayu, 3 Juli 2022. Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.